Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tuhan Yesus Peduli, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 5 ayat 5 dan 6. Di situ ada seorang yang sudah 30 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betsaida yang dilakukan oleh Tuhan Yesus berawal dari kepeduliannya dan rasa belas kasihnya kepada seseorang yang ingin sembuh namun tidak berdaya dan memiliki keterbatasan. 30 tahun menderita sakit dan ingin sembuh bukanlah pengalaman yang mudah untuk dilalui. Ia menantikan kebaikan dan uluran tangan orang-orang yang dapat membantunya untuk masuk ke dalam kolam Betsaida yang bergoncang, tetapi tidak didapatinya. Tuhan Yesus merasakan pergolakan batin dari orang yang penyakitnya sudah menahun itu. Lalu ia menawarkan kebaikan hatinya. "Maukah engkau sembuh?" Dan persis tampak dari jawabannya kalau ia betul-betul ingin sembuh, tapi peluangnya tidak ada. "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang." Lalu Tuhan Yesus berfirman, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara-saudari terkasih, peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu terjadi pada hari Sabat. Orang Yahudi menegur orang yang sudah sembuh itu. Katanya, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Orang itu dengan polos menjawab bahwa ia melakukan hal itu karena itulah yang diperintahkan oleh orang yang telah menyembuhkannya. "Siapakah orang itu?" tanya mereka. Dan pertanyaan itu dijawab polos juga. "Aku tidak tahu." Sampai akhirnya ia bertemu lagi dengan Yesus yang menasihati dia. Katanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu tidak menjawab, tetapi segera menceritakan kepada semua orang bahwa Yesuslah orang yang telah menyembuhkan dia dari penyakit yang selama ini dideritanya. Penginjil Yohanes menuliskan apa yang menjadi reaksi orang-orang Yahudi yang telah melanggar hukum Sabat. Mereka berusaha menganiaya Yesus karena ia telah melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tidak menyukai Yesus. Ia tampil berbeda
dan kehadirannya telah membuat peran mereka mulai tersisih. Mereka mencari cara apa saja untuk dapat menghentikan sepak terjang Tuhan Yesus. Peristiwa penyembuhan pada hari Sabat itu dijadikan alasan untuk mempersalahkan Yesus sebagai seorang yang tidak menghormati hari Sabat. Hal itu dianggap tidak sesuai dengan apa yang selama ini mereka ajarkan kepada orang-orang Yahudi lainnya. Tuhan Yesus adalah seorang yang sangat memperhatikan kesusahan orang lain, dan ia melakukan kebaikan untuk mereka yang membutuhkannya. Ia peduli pada mereka yang berkesusahan, tapi sayangnya orang-orang Yahudi tidak melihat kemurahan hatinya itu. Mereka menghakimi dia karena melakukan penyembuhan itu pada hari Sabat. Ia telah melanggar hukum hari Sabat yang sangat mereka hormati. Itulah masalah mereka. Mereka selalu berusaha untuk mencari celah untuk bisa menyudutkan atau menghakimi Yesus. Belas kasihan dan kebaikan Tuhan Yesus sudah ditanggapi dengan cara pandang mereka yang legalistis, lebih mengutamakan pelaksanaan hukum daripada tindakan kasih. Apa yang baik bagi Yesus disambut dengan tidak baik oleh mereka yang membenci dia. Apapun yang baik, jika dilihat dari sudut kebencian, maka semuanya pasti salah dan tidak benar. Saudara-saudari terkasih, pesan apa yang dapat kita petik dari pewartaan gereja hari ini? Selama masa Prapaskah ini, kita diundang oleh Tuhan Yesus untuk meneladan Dia, yaitu dengan memiliki kepedulian kepada sesama kita yang sangat membutuhkan perhatian, kasih, dan pertolongan kita. Kalau kita memiliki kemungkinan untuk membahagiakan sesama kita yang berkesusahan, yang menderita, dan terutama yang sakit dan tidak dapat menolong diri mereka sendiri, maka kita harus dan wajib melakukan sesuatu untuk mereka sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan sendiri. Bukankah Dia sudah bersabda, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita juga diingatkan bahwa berbuat baik itu membutuhkan keberanian untuk melawan tata aturan yang menghambat kita untuk membuktikannya. Bahwa ada saja orang yang tidak suka pada tindakan baik kita, atau iri dengan apa yang kita kerjakan, atau menyalahartikan maksud baik kita untuk membantu sesama. Perbuatan baik tidak boleh kita hentikan atau kita batalkan karena hal-hal itu. Tuhan Yesus tahu ada aturan tentang hukum Sabat, tetapi menyelamatkan nyawa orang dan membantu orang untuk keluar dari persoalan hidupnya itu jauh lebih penting dan mulia. Hukum diciptakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Tetaplah berbuat baik apapun keadaannya. Apakah aku sudah memiliki kepedulian terhadap saudaraku yang berkesusahan? Marilah kita berdoa.
Bapa yang Maha Baik, hari ini kami dikuatkan oleh sabda Tuhan agar tetap berani dan setia untuk mengerjakan kebaikan dan menyatakan kasih kepada sesama. Bantulah kami untuk dapat mewujudkannya karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.